Halo guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game FIFA Mobile lagi. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang rekomendasi pemain yang menurut gue worth it di bawah 50 juta kali ya. Soalnya harga-harga kan lagi pada tinggi nih. Kalau di bawah 30 kayaknya agak susah nyarinya, kecuali kalian mau pakai pemain cheap beast. Tapi kalau di 50 ya udah bisa lah ya untuk dapat pemain yang sedang-sedang menurut gue, dan lumayan bagus kalau untuk dipakai. Gitu untuk free to play. Kita langsung lanjut aja ya. Kita pertama itu bakal bahas dari ini pemain gratisan, tetap bakal gue masukin ya. Jadi kalau memang ada opsi yang gratis gue bakal kasih tau kalian, sama satu opsi cheap beastnya. Oke. Untuk GK itu pertama opsi gratis udah pasti ya, Kobel. Kalau kalian ngelewatin eventnya Kobel, yang itu sayang banget kalau kalian lewatin sebenarnya. Tapi ya kalau memang nggak punya Kobel, bisa ganti sama Casillas gratisan. Oke, cuma Casillas minusnya ya dia tinggi badan gitu. Nah, untuk yang di bawah 50 yang menurut gua ini worth it buat kalian beli, pertama itu udah pasti ada si Ramsdale. Ini gameplaynya bagus banget sih si Aaron Ramsdale ini. Nanti gue beli tapi kalau udah turun ya, soalnya kalau di harga 38 juta gue masih kurang srek dengan harganya gitu. Terus ada satu lagi tuh De Gea yang TOTS. Kalau untuk chip beastnya udah pasti sih Victor Baya ya. Tapi ya kalau Victor Baya kalian ada minusnya. Dia SB-nya bagus, terus dive-nya bagus, tapi dia minus ada di tinggi badan. Itu cuma 184. Untuk seorang kiper itu lumayan pendek. Si Ramsdale gue lupa berapa, dia 19 ya kan. Minimal sih kalau kiper kalau gua itu di 19 atau di 188 gitu. Jadi ada Ramsdale, chip beastnya ada Victor Baya. Habis itu ada De Gea, sama gratisannya ada Kobel sama Casillas. Oke. Kita lanjut ke RWB sama RB. Nah, untuk RB opsi gratisnya itu pertama ada Danilo. Danilo ini juga bisa dipakai. Dan ya kalau kalian mainnya lebih ke menyerang, dia agak bisa mengakomodir itu karena kakinya 55, cuma skill move-nya cuma bintang 3. Gitu. Nah, untuk RB yang gratisan juga ada si Kylian Trippier ya. Iya, ada Trippier, itu kalian bisa pakai juga. Terus juga ada Lam yang TOTS yang gratisan, itu juga bisa kalian pakai. Itu untuk opsi gratisannya. Kalau untuk opsi yang bayar, gua sih chip beastnya itu ada Jesus Navas ini. Tapi ingat Jesus Navas yang ini bener-bener enak banget dibuat nyerang. Tapi ya kalian lihat ya, kinerja serangannya dia tinggi, kinerja bertahannya sedang. Jadi untuk bertahan dia agak minus gitu. Ini chip beastnya si Jesus Navas. Habis itu tetap Hakimi Ultimate TOTS tetap masuk. Habis itu Cafu juga bisa kalian pakai. Sama ya sebenarnya sih kalau yang menurut gue worth it ya Hakimi sih. Atau kalian nungguin nanti pas League One-nya itu rilis gitu. Tapi ya yang bagus itu aja sih menurut gue. Frimpong ini kurang karena kakinya bintang 3, skill move-nya juga bintang 3. Jadi mau dipakai nyerang dia nanggung, mau dipakai bertahan juga menurut gue dia nanggung juga, karena ya kinerja serangannya tinggi gitu. Jadi ya seru banget nanggung. Jadi yang gue saranin cuman Cafu, Philip Lam gratisan, Trippier gratisan, habis itu Danilo gratisan. Itu bisa dipakai. Terus ada Hakimi sama chip beastnya sih Jesus Navas. Oke. Untuk CB ini paling banyak pilihan sih sebenarnya. CB bentar ya, gue cari dulu. Nah, CB kalau kalian mau pakai Otamendi sama Eder Militao, menurut gue udah jangan sih. Karena ya mendingan kalian pakai si Scotterback aja. Ini untuk chip beastnya gue masukin Scotterback. Ini bagus banget guys, gameplaynya serius. Abis itu ya minusnya di ini ya. Minusnya itu pertama gue nggak terlalu demen sama skill boostnya sih. Skill boostnya menurut gue agak kurang. Mendingan pengawalan atau tackle berdiri. Tapi untuk gameplaynya dia bagus. Si Nico Scotterback. Abis itu kalian bisa pakai Ricardo seperti biasa. Ini juga masih bagus. Bremer minus stamina ini tapi masih bagus juga. Abis itu ada Desailly yang icon prime 109. Bisa dipakai tapi ingat overallnya 109 ya. Nathan Ake sama Vidic ini kan 54 ya. Ini pasti dia bakal turun sih. Jadi menurut gua kalau dia di 50 juta aja, kalian beli Vidic aja. Ini mantep banget. Oke.
Jadi itu ada Vidic, Ake, Desailly, Bremer, Ricardo Carvalho, Slotterbeck. Udah sih, sisanya menurut gue udah mulai kurang gitu. Oke, itu di sisi CB. Kita lanjut ke LB sama LWB aja ya, biar cepet. Oke, untuk di LB chip base-nya udah seperti biasa ya, ada Zinchenko. Sedangkan di LWB-nya ada Nuno Mendes. Nih kalian bisa pilih aja di antara dua ini. Itu bagus dua-duanya gameplaynya. Abis itu yang sedang-sedang itu ada Hernandez, TOTS, Ultimate TOTY. Abis itu Davis TOTS ini bagus, gue juga make, enak banget gameplaynya parah. Abis itu ada Robertson. Abis itu Zambrotta ini bagus kalau di 50 pas ya. Kalau di atas 50 sih menurut gue masih kemahalan. Itu. Jadi ada Zambrotta, ada Robertson, TOTS, Davis, Hernandez, Zinchenko, sama Nuno Mendes. Oke. Kita lanjut aja ke CDM. CDM ini paling dikit sih menurut gue pilihannya. CDM kalau kalian suka yang mainnya agak menyerang dan suka gocek-gocek cutting inside, bisa pakai Claudio Marchisio seperti biasa. Declan Rice juga bagus. Kalau kalian yang suka umpan-umpan bisa pakai Xabi Alonso, itu juga bagus. Habis itu Vieira ini tipe yang untuk bertahan banget sih, untuk ngebantu sundulan, untuk ngebantu pertahanan corner, atau untuk kalian opsi pilihan corner kick itu bisa pakai si Vieira gitu. Oke, jadi ada ya Vieira, Declan Rice, Xabi Alonso, Claudio Marchisio sih kalau gua. Itu aja untuk CDM. Untuk RM, nah untuk RM udah jelas, cuman menurut gua cuman 2 ya. 3 sih. Saka TOTS, Doan, sama Bergkamp. Kalau kalian mau beli yang murah, beli aja Ritsu Doan, itu bagus. Cuman minus di overall aja kalau dia. Oke, kita lanjut lagi ke 100 ke CM yang 109. Ke 109 untuk chip base-nya menurut gue agak kurang ya. Jadi kalau kalian memang keterbatasan ya beli Marcos Llorente atau Bellingham sih. Ini bisa jadi salah satu yang menurut gue paling worth it untuk harga-harga di bawah. Di antara dua itu. Habis itu untuk di atasnya tuh kalian bisa pakai Kane yang gratis. Ini bisa kalian pakai juga. Ini kan gratisan nih, ini enak. Schweinsteiger juga kalau tipe-tipe yang suka nyundul buat ngebantu corner bisa pakai Schweinsteiger. Abis itu Valverde juga bisa, tapi Valverde ini ingat ya, skill move-nya bintang 3 tapi staminanya gila-gilaan. Kalian bisa pakai dia buat defense, buat nyerang, dia enak banget si Federico Valverde gitu. Untuk yang di atasnya masih ada si Michael Ballack. Michael Ballack ini kalau 50 juta ya, 50 juta 600 ya. Ini apa ya, paling kencang sih menurut gua dari segi pace ya. Coba ya kita lihat ya. Setahu gue paling kenceng deh si Michael Ballack itu. Iya. Michael Ballack tuh enak banget untuk lari-lari. Oke, jadi pilihannya ada Michael Ballack, ada Valverde, Kane ini yang gratisan ya, jangan beli. Kalau beli sih menurut gue agak kurang. Kalau kalian beli mendingan kalian gratisan aja. Abis itu apalagi ya? Kalau yang murahnya sih ya paling Jude Bellingham Ultimate TOTS lah ya. Kalian udah tahu kan Jude Bellingham gimana. Itu bagus banget, parah. Sekarang aja masih banyak yang make dia. Oke, jadi untuk CM itu pilihannya, dan LM Stoichkov gratisan, jangan beli. Abis itu Leroy Sané juga masih bisa kalau kalian mau pakai. Tapi yang menurut gue cheap beast dan paling mantep itu adalah Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli ini kencang banget guys, kencang parah. Tapi ya kakinya cuman apa ya, skornya cuma 3, tapi ya nggak masalah lah ya. Karena LM sih biasanya gua untuk giring bola terus untuk ngumpan aja sih gitu. Jadi ya pilihannya ada Pires, ada Gabriel Martinelli, Leroy Sané, sama Stoichkov yang gratisan. Oke, terus CAM. Ini banyak pilihan sih kalau CAM. Jadi nggak usah pusing kalau CAM tuh. Kalau kalian mau yang murah udah pasti ya, the one and only George Best. Ini gameplaynya oke, harganya murah, overall 110, icon udah lengkap parah. Cuma dia minusnya ya kalau kalian ngandelin dia buat nyundul ya tetap nggak bisa ya. Jadi kalau kalian main sundulan sih CM-nya jangan dia. Kayak gue main sundulan CM gue Bernardo Silva tuh kuring parah.
nggak bisa nyundul gitu. Nah habis itu ada kakak juga masih bagus, sama ini Anderson Talisca. Menurut gue ini satu-satunya CHM yang underdog sih. Ini kalian bisa lihat ya, statnya tuh lumayan bagus, dribblingnya juga 145, tingginya 1,9. Ini enak buat nyundul nih, kalau kalian yang suka kayak gue sundul-sundulan, ini enak. Dan menurut gue yang paling mantap dia adalah kinerja bertahannya rendah guys. Jadi wah mantep sih Anderson Souza ini, temannya si R7 gitu. Oke, abis itu kita lanjut aja ya langsung ke posisi yang menurut gua paling sepi. Posisi CF. Jadi posisi CF ini menurut gua yang bagus tetap ya, yang gratisan. Si Pele kalau kalian punya itu tetap aja pakai, itu bagus. Terus kedua adalah si Puskás. Kenapa Puskás? Karena yang menurut gue dia dengan pace 132, stamina yang panjang, skill move bintang 5, pace 132, dribble 146, dan lihat keseimbangan 144. Ini bagus banget buat kalian yang mainin posisi CF. Karena jujur aja CF itu mereka butuh yang all around. Nggak harus cuma bisa nendang, nggak harus cuma bisa nyundul, cuma dia harus bisa semuanya. Kalau bisa sih nggak terlalu bagus di satu sisi, tapi dia nggak jelek di sisi satunya. Jadi harus all around ya guys ya. Nah itu, jadi gue cuma nyaranin si Puskás sama si Pele gratisan. Udah, sisanya gue nggak terlalu nyaranin buat kalian ya gitu. Kecuali kalau kalian mau beli yang mahal-mahal untuk seorang CF ya monggo. Cuma kalau menurut gua Puskás aja belinya. Oke, lanjut kita ke posisi RW yang kemungkinan ini banyak banget pesaingnya ya. Karena udah padat dan bagus-bagus sekali sebenarnya. Jadi untuk sisi chip beast menurut gua itu adalah si Riyad Mahrez sama si Michael Owen. Karena Michael Owen ini nggak bisa dipungkiri ya, ada banyak yang pakai dan itu gila banget untuk dia nge-cutting inside ke dalam, ngobrak-ngabrik pertahanan kalian. Ini Michael Owen bener-bener wah enak banget sih. Terus ke yang menurut gue lumayan, ini kan chip beast-nya ya, Mahrez sama Owen. Nah untuk yang sisanya ini ada Garincha, Salah, sama bentar ya, satu lagi gue lagi menimbang sih, dua lah ya gue masukin lagi, Ito, satu lagi itu udah sih, menurut gue itu deh, satu aja. Tadi gue masukin Alexis Sanchez, cuma menurut gue Alexis Sanchez dengan harga yang begitu, mendingan kalian langsung beli Ito aja, karena Ito paling kencang guys. Seingat gue ya, bentar kita lihat dulu, pace 154, ya paling kencang berarti dibandingkan yang lain. Dan keseimbangannya gila banget sih si Ito, 146, jadi susah banget di body sih. Gitu untuk RW ya, jadi kalau kalian mau beli yang agak mahal langsung beli Ito. Kalau yang sedang-sedang ada Garincha, Salah, Al-Owairan. Ini sedang-sedang lah menurut gua. Dari ketiga ini yang bagus yang mana bang? Kalau kalian mau lari udah jelas ya, Al-Owairan itu kencang juga. Habis itu Salah ini menurut gua lebih all round. Kalau Garincha ini entah kenapa umpan silangnya dia itu bagus gitu kalau menurut gua. Oke, udah di posisi RW, kita lanjut ke posisi left wing. Untuk di left wing ini pilihannya makin sedikit menurut gua. Kalau gua saran kalian, kalau kalian mau beli chip beast, udah beli Eden Hazard aja dengan harga 23.200.000. Ini worth it parah sih untuk Eden Hazard. Dan gue juga sempat pakai ya. Abis itu menurut gue yang bagus lagi itu adalah si Diaz. Gitu. Jadi cuma dua sih. Kalau kalian mau beli Diaz langsung oke. Kalau kalian mau beli chip beastnya ya bisa Hazard atau Kewell lah. Di antara dua itu menurut gue. Bang, chip beast kan murah ya. Iya, tapi sayang banget kalau kalian beli macamnya Tadic ya. Tadic bagus, tapi maksud gue lihat stat dasarnya deh. Stat dasarnya itu lumayan jauh gitu. Jadi mendingan kalian nabung sedikit untuk dapat pemain yang lebih bagus gitu. Itu menurut gue ya. Cuma ya kalau kalian mau beli Tadic ya boleh juga karena dia juga bagus gitu. Oke. Untuk posisi LW segitu. Untuk ST, nah ini nih perdebatan yang tiada henti ya ST ya. Jadi di ST nih kemungkinan gue bakal lama ya bahasnya. Gue bakal bagi yang mau kombonya tuh 2 striker header sama pakainya tuh yang cutting inside. Nah sisanya kalian bisa kombinasiin sendiri. Kalau kalian pengen satu buat heading, satunya lagi buat cutting inside, itu terserah kalian, oke? Jadi yang pertama itu buat yang header dulu. Untuk chip beast ya udah pasti Nicolas Füllkrug. Ini wah mantep banget sih kalau kalian mau pakai untuk nyundul-nyundul gimang ya.
189 tinggi, habis itu pemain target kalian bisa lihat ya. Nah, agresinya 115, habis itu sundulannya 150, lompatannya 122. Ini mantep banget buat sundulan untuk combo ya. Kalau sendiri gue nggak nyaranin untuk combo. Oke. Terus kedua, kalian bisa pakai Fowler. Ini juga udah paling mantep ya, Fowler kalian tahu lah ya. Kalian bisa komboin Fowler sama Full Crook atau Fowler sama bentar mana. Nah, Fowler sama Clifford juga bagus. Gue juga pengen cobain Fowler sama Clifford, tapi ya gue nunggu Fowlernya turun dulu ya. Habis itu untuk sundul gaming lagi itu kalian bisa pakai Eric Cantona, si rajanya sundulan menurut gue. Jadi ya kalian bisa komboin, bisa pakai, kalau kalian mau pakai dua-duanya buat header ya, kalian bisa pakai Cantona Clifford atau Cantona Fowler, di paling banyak dipakai atau Cantona Full Crook gitu. Nah, untuk yang kalian yang suka cutting inside ya, ini paling gampang sih. Cutting inside udah kalian beli aja langsung Inaki Williams guys. Ini menurut gue paling enak, paling bener sih, harganya juga bagus. Agresinya juga oke, sundulannya oke, abis itu tingginya juga oke, kinerja serangannya juga tinggi, menggiring bola cepat. Enak banget ini pemain untuk ngacak-ngacak pertahanan kalian. Jadi menurut gue cheap beast banget sih Inaki Williams dengan harga cuma 13 juta guys. Itu murah banget serius. Abis itu ada biasa Jean-Pierre Papin, ini juga masih mantep. Eusebio dan Fowler itu nggak boleh ketinggalan ya untuk ST yang suka cutting inside. Ini berdua mantap sekali guys. Abis itu Shevchenko juga masih oke. Nah, untuk yang header tadi kurang satu ya, si Sorloth nih. Sorloth juga masih oke banget untuk jadi sundul gimang guys. Oke, jadi Sorloth juga masih nih untuk main sundul-sundul. Nah, abis itu menurut gue yang enak lagi itu adalah Raul sama Eto'o. Udah, itu aja sih. Sisanya menurut gue udah kemahalan gitu. Jadi kalau heading ya, heading kita ulang lagi. Heading tuh ada Cantona, Pauleta juga bisa nih. Jadi ada Cantona, Pauleta, Sorloth, habis itu ada Fowler, habis itu ada Full Crook. Oke, kalau yang cutting inside itu ada Jean-Pierre Papin, Inaki Williams. Ini Inaki Williams lebih all round sih, tapi ya bagus gitu buat dipakai nyundul, buat dipakai nendang itu bagus. Ada Eusebio, ada Fowler, habis itu ada Shevchenko, itu juga bagus. Habis itu ada Raul. Udah sih menurut gua. Gabjes enak, tapi menurut gua kalau kalian pakai dia, kalian nggak bisa sendiri sih. Soalnya entah kenapa dia selalu berada di belakangnya Clifford. Mungkin dia bakal maju, tapi ya menurut gua agak kurang sih kalau Gabjes untuk solo ya. Gitu. Jadi ya itu aja guys untuk video kali ini. Semoga membantu kalian ya dalam membeli pemain di bawah 50 juta. Kalau kalian ada saran lagi, bang bikinin yang di bawah 20, bang bikinin yang di bawah 10, boleh komen aja, oke? Nanti bakal gue bikinin videonya. Jadi ya segitu aja video dari gue. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bye-bye guys.